Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim 'ijlan jasadan lahu huwa. Alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha lan ngalah utawa nggawe sapa kaum Musa, sapa kaum Nabi Musa. Jadi mimba di saking sause Nabi Musa. Ba'da zahabi tegese sause budalane Nabi Musa. Ilal munajati maring munajat, maring ketemu pangeran. Min khuliyihim saking perhiasan-perhiasane kaum Musa. Jadi kumas. Allah di rupane khuli ista'aruhu kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim. Ista'aru kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim min kaum Firaun saking kaum Firaun. Diilah diursin sebab nganggo alasan tinggo pesta atau tinggo acara. Fakak ya moko jek karya apa khuli indarum ana ing sandinge kaum Musa. Ngalap ijlan ing pedhet ing anak sapi. Sohu ingkang memahat utawa ingkang nyetak ing ijel lagum kedue kaum Musa. Minhu saking khulihim sangka menika wau napa jenenge mas-masan sapa Atamiri sapa Musa Atamiri. Ngalap jasadan ing rupa dadi jasad, dadi fisik, dadi patung. Badal nek dawuh jasadan dadi batal. Lahman tegese rupa daging wa daman keteh. Lagu kang iku tetep kudu ijel khuwarun utawi ana swara. Sautun tegese ana swara isma'u kang iso didengar apa saut. Niki dawuh Imam Suyuti yusma'u kang iso dikrungu apa saut. Ingkola rubah apa istilah ijel. Ijel sing min khulihi to. Ingkola dadi malih apa patung, maksudnya berubah apa patung. Kadari kakale kaya mengkono-mengkono lagu kuat. Biwat itu robi kelawan nyalehno atau meletakkan turok. Ini ku debu. Allah di kang aku dahu kang alap sopo samiri. Ku eng turok min hafiri farosi sikrila sangking teracake. Sikil sampil yang di zaman apa jenis gelamaan. Teladake jarane Jibril fi famihi ing dalem cangkeme ijel. Fa inna atharuhu mongko satene asare ikilah hafiru farasi Jibril wa sayatu iso ngekeki penguripan. Sima ing dalem perkara juga ukang den selehno apa farasi Jibril to hafiru napa asaro fi ing dalem fam. Wa mafulu itakoda asani te mafulu itakoda asani mahdhufun den buang. Ilahan tegese mereka ngalap dadi pangeran. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yarau ana ora padha ningali sapa kaum Musa. Annahu satemene ijel sing gawean. Iku la yukallimuhum, iku ora iso ngomonge apa ijel rum ing kaum Musa. Wa la yahdihim lan ora iso nunjukno apa ijel ing kaum Musa, ora nunjukno sabilan ing dalan. Pakai pamoko kaliko ya opo ya takhiru ngalap atau pakai pamoko kaliko ya opo yutakodu den alap opo ijel den alap ilahat ing pengiran. Ittakoduhu wa kanu zalimin. Ittakodu podo ngalap sopo kamu firandu ing ijel ilahan ing pengiran. Wa kanu lan ono sopo kamu Musa iku zalimin iku zalim kabeh. Bittikhodihi kelawan ngalap ijel. Walamma sukita fi aidihim walamma sukita lan cumangsane den runtuhno maksudnya dipermalukan fi aidihim dalam tangan-tangane kaum Musa. Ini kinayah sampai diruntuhno asumsi yang diruntuhkan. Enatimu tegese getun sapa kaum Musa ala ibadatihi ing atase nyembah ijel. Waro awalan padha ningali sapa kaum Musa ya alimu tegese ningali sapa kaum Musa. Annahum qadlu saatnya kaum Musa ikut dulu teman-teman sesat toko kaum Musa bisa kelan istilah ibadah ning ijel.
Wadali kau te mengkono ro'au anarum qatlu. Wadali kau te mengkono ru'yatu anarum qatlu. Iku gak ada rujui Musa, sawise baline Nabi Musa. Kalau mengko padha matur sapa kaum Musa, la ilam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. La ilam yarhamna menora melatina kita sapa rabbuna, sapa pengiran kita. Wa yaghfir lan ora nyepura sapa rabbuna lan maring kita. Belia iklan ya wa ta'ilan tak. Jadi sebagian qiraah wa taghfir lana. Fihi ma ing dalam masalah yarhamna lan yaghfir lana. Di wonten sing la ilam tarhamna wa taghfir lana. Lana kuna naik-tine ana sapa kita minal khosirina iku setengah sangking wong sing ketun kabeh. Wala maro jalan semangkane bali sapa Musa ila kaum iman kaum Nabi Musa bali sang pemunajat khotbana hale susah hale emosi hale duka murka minjadin sangking arai kaum asifan tor banget susah esati dal husni tekse banget susah. Kala dawuh sapa Musa lagu maring kaum bi sama kholaf tumuni minta. Bisa itu elek banget apa mah perkara. Bisa elek banget apa nek khilafatan, apa nek napa tak tinggal. Ora tumune kang ninggal sira kabeh ning ingsun hari ila khilafah. Mimba disanging sause ingsun. Khilafah hukum utawi pergantian sira kabeh. Hadi rupane ila khilafah. Haitu asraftum nalikane sekirane nglakoni sirik sira kabeh. A'ajiltum amra rabbikum. Asil semono to gawe kesusu sira kabeh amrara bikum ing keputusan pangeran sira kabeh. Wal kala numikana sapa Musa alwaha ing pira-pira kabeh utawa pira-pira kertas pira-pira loh. Alwaha Taurat iki pira-pira loh utawa kabeh Taurat. Hodokan krono duka krono murkali rob iki demi pangeran Nabi Musa. Fatakas sarat mongko dadi pecah apa alwah. Wa kodalane kau sapa Musa bi osi akhi lawan sirae dulure Musa. Gini ku Harun. Bisa iki tegese kelawan rambute Harun. Biyamini kelawan tangan tengene Musa. Walik ya dihilang nyekel ing jenggote Harun sisi mali kelawan tangan kiwane Musa. Ya suruhu ilahi. Kang narik sapa Musa ing Harun ilahi maring Musa. Ditarik kodokan krono duka, krono murka. Kalau matur sapa Harun yakna Umar, duh anak ibu ingsun. Bikap sing kelan katro ini mafaksilan paksaime. Aro kang ngertakno sapa Musa ummi, yakna Umar sami kalan maknane yakna ummi. Wa zikruha utai nutur umun, anake ibu iku aqafu iku luwih ngekeki rasa welas likor bi maring atine Nabi Musa. Dawe Nabi Harun innal qaumat afuni wa kadu yaqulunani. Innal kaum masak temne kaumku istat afuni iku padha melemahkan sapa kaum ni ingsun. Waka dulan meh sapa kaum ekor tegese mendekati sapa kaum yak turunani padha mateni sapa kaum ni ingsun. Fala tusmit bial akta. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Itu faris tegese ngekei seneng sira bi sebab peristiwa ingsun. Kowe jogeman ngekei kesempatan seneng al-aqda ing pira-pira musuh. Biiha natika sebab oleh ngenyek sira. Iya ya ingsun. Walatat andilan ojo gawe sapa sira. Ni ingsun mbok dadekno sapa gawe mal kaum zalimin sertane kaum-kaum sing zalim. Fi ibadah iki sebab nenggala anak pedet filmu aku dadi ing dalam masalah sanksi, masalah dialog di sanksi. Wala matur sapa Nabi Musa Rabbi firli. Rabbi jeberan ingsun ifir kula aturi ing pura panjenengan lima ingsun. Maring perkara sona atu kang agawe sapa ingsun bi akhi lan dulur ingsun. Wali akhi lan jenengan nyepura maring saudara ingsun dulur ingsun. Asrokahu fid du'a. Nyekutokno sapa Musa atau melibatkan sapa Musa ing akhi fid du'a ing dalam doa. Irdoan karena nyenengno lagu maring akhi. Wajab anang krono nolak lista mata si maring untungnya musuh atau maring untungnya musuh dengan gampang pilih lawan ah. Wadah sinalan keluaturi ngelodoro panjinan ing kita. Wadah silan keluaturi ngelodoro panjinan ing kita fi rahmatika ing dalam. Wadah silan keluaturi ngelodoro panjinan ing kita fi rahmatika
ing dalam rahmat panjenengan. Wa anta khalite panjenengan ku arhamur rahimin iku luwih walase. Wa anta khalite panjenengan ku arhamur rahimin luwih walase zat sing welas. Terus qala ta'ala innal ladzina takhudul ijla saat temene wong sing nyembah pedet ilahan hale pangeran utawa ilahan ing dialog pangeran iku saya lalu iku bakal merkoleh bakal mengenani ing alladzina apa hudubun apa kedukaan kemurkaan ada pun disiksa mirabbihin sanging pangerane alladzina wadilatan lan kehinaan fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunia. Fa'udiku mongko den siksa sapa alladzina bil amri lan kaperintah dikot li anfusihim lan mateni awak dhewe ne alladzina. Wa diribatan den pastekno alihi mengatasi alladzina apa adzillah apa kehinaan ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Wa kadzalika najzil muftari. Wa kadzalika lan iku mongkon kabeh kama jazina. Kaya oleh males ingsun ing alladzina nati malek ingsun al-muftarina ing pira-pira wong sing gawe-gawe, wong sing gawe kedustaan. Anillahi saking Allah atau tentang Allah. Bil israki kelang nglakoni kemusyrikan wa ghairi lan yani isra. Wong iki sak kopiah sak paket kula terangaken mulai napa. Mulai wattakhudha qaum Musa min ba'dihi min khulihim ajlan jasadallahu kuwat. Oleh cerita ini dimulai saking saat sampunipun Nabi Musa mengalahkan Fir'aun karena Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Niku dijanjeni pangeran Musa kowe nak sause ngalahno Fir'aun. Kowe tak kei Taurat. Sebab niku sause Fir'aun tenggelam teng Laut Merah, Nabi Musa nagih janjiku teng pangeran. Walhasil intine cerita Nabi Musa disukani kesempatan ketemu pangeran teng Turi Sina. Satu gunung teng kawasan Palestina teng Turi Sina. Kemudian Nabi Musa secara organisasi, secara kelembagaan dakwah niku pasrah teng adik. Pokhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Harun pernah kakak, dulur kakak. Harun masalah umatku tak pasrahno kowe. Walhasil akhirnya Nabi Musa berangkat teng Turi Sina untuk mengambil kitab Taurat. Lama masa-masa Nabi Musa meninggalkan kaumnya, ini ku 40 hari. Niku masa-masa sing dimanfaatno Musa Samiri untuk bikin patung sing kemudian membelokkan mereka dianggap pangeran. Nah, kalau cerita sejuplik tentang Musa Samiri. Musa Samiri niku satu orang yang dengan pengetahuan ilahiyah. Ini eling-eling. Jadi versi mulai zaman Nabi Nuh sampai kiamat itu selalu ada orang-orang sesat yang bisa menerobos kunci-kunci arah, termasuk Ismul Azam, termasuk kekuatan-kekuatan gaib. Sesama ke jaduke kiai be wali ya padha be jaduke paranormal. Misalkan rasa kaget. Jika kiai nak disantet paranormal ya lara tenan. Kadang balik ya kuat nih mulai riyen iki iso ceritane. Karena sejarah mulai Nabi Nuh ngantos kiamat itu sama. Kekuatan orang soleh dan dolim itu sama. Sama-sama punya hak untuk mengakses arah. Cuma cara mengakses yang satu diridhoi pengiran, yang satu sebagai istidrak, ujian. Kalau ada bukti banyak secara sejarah, secara referensi, secara marose. Zaman Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang yang kenal Ismul Azam. Siapa saja yang berdoa pakai Ismul Azam mesti mustajab. Bal'am tokoh populer di kawasan Bani Israel, tokoh populer. Sufi kan. Kemudian Bal'am oleh orang-orang kaya itu disewa kon melawan Nabi Musa. Dan melawan juga Nabi Musa. Itu berkali-kali itu betul turun. Karena Bal'am tahu kalau Nabi Musa itu Nabi, tidak bisa dilawan. Dirayu satu kali nggak mau, dua kali nggak mau. Ini gue ceritanya kayak perkara duit. Pertama ngerayu ini salam tembak cara tak ini boleh 10 juta, rapati mandi. Dinaikkan 50 juta. Mulai mikir Bal'am. Tawaran kedua mulai dong. Warung dinaikkan lagi, cara saat ini pun ratusan apa?
juta. Mikir, makanya lagi gelem. Ya baik maksud Nabi Musa supaya tidak bisa menguasai Palestina. Jadi intinya cerita Nabi Musa itu saking Mesir setelah kalahkan Fir'aun migrasi ke Palestina. Di Palestina sendiri itu sudah ada komunitas orang-orang kaya, kaum Jabari. Nah, komunitas ini kemudian memanfaatkan kecanggihan Balaam atau kesaktian Balaam untuk melawan juga Nabi. Sama ada cara partai yang nak kiai gitu hijit, jangan partai dia menyewa kiai yang punya apa? Hijit. Ibu mau cerita kuno, adu apa? Itu akhirnya orang kelasnya hijit nasar, nak sesi menang di. Itu kan bukan karu-karuan. Karena Allah bersumpah, sopo wong ndonga mbek aku nganggo Ismul Azam tak sembah. Kalau amdonga wis dituruti mbek pangeran. Karena sesuai janjine pangeran, nah wong sing ndonga nganggo Ismul Azam napa? Dituruti. Walhasil Nabi Musa akhirnya bingung tenan, teng ora-ora iki bingung tenan. Dan Nabi Musa wong nabi ora kurang pasar. Gusti, kula nganti ngeten iki wono apa? Wong kula nabi kok nganti kalah donga, kalah pasar. Pokoknya pulau mesti jenengan menang loh. Nah dia ini dua Ismul apa? Saya konsultasi dengan pangeran. Terus diceritani bahwa Musa kamu itu dipasutna oleh orang ini karena disewa oleh orang ini. Nabi Musa ngendikan over jangan Indonesia nggak ekstrim ini tidak akan jadi syariat ini tidak benar ya. Meskipun perilaku Nabi Musa tidak akan jadi syariat karena syariat ini nggak dipakai Nabi Muhammad. Dia pun Gusti nak ngoten, tiang kados ngoten niku kudu mati melet terus khotimah. Jadi terus maksud ngoten. Walhasil intine dituruti pangeran. Niku sing disebut wasfu alaihim naga allazi atenahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'ana biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi intah bil ariyal atau tak terukun apa? Ya. Mulai peringatan kita kangge kula jenengan kangge para kiai. Bahwa orang sing atena lu ayatina. Ini wilengen tenan. Ini ayatnya sorry. Ini bukan mafhum dari seorang ulama atau tafsir dari seorang ulama enggak, tapi sorry kul ayat nggih. Satu ketentuan yang pakai sorry kul ayat nggih. Cara bahasa Inggrisnya redaksinya itu sangat eksplisit. Jadi jelas. Cara bahasa usul fikih apa? Binaksin sorihin. Atena ayatina bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, cara tani ulama kiai itu tidak ada jaminan tidak pangsalah minha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah minha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakinnahu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ini ku Balaam gila kehormatan, gila popularitas. Dia ini kepengen buktekno, nak duwe Ismul Azam. Dia ini bisa buktekno tenan. Walhasil Balaam adalah tipikal seorang ulama sing senang duit, senang pengaruh. Dia ngelawan kebenaran rupanya Nabi Musa. Iku fansalah minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Normalnya wong ngapal Quran, wong alim, wong ngapal hadis iki mestine normale walau syi'na la rafa'nahu biha kudune dadi mulya, terhormat. Tapi kadang walakinnahu akhlada ilal ardi. Kadang seorang alim, seorang kiai, seorang wali kadang merasa dekat dengan bumi, lebih dekat ke bumi ketimbang ke arah. Saya kaya pulau, diridani pangeran orang rapati kepikiran, penting duit akeh. Kita lebih tersiksa saat tidak punya uang, ketimbang mempertanyakan aku saiki posisiku diridani pangeran tahu? Kita lebih sering mempertanyakan masa depan kita gimana agak tinggi dari jabatan. Itu lebih sering ketimbang kita mempertanyakan masa depanku diridani Allah tahu? Ini jenis akhlak dari laut. Dia sering berkomunikasi hal-hal yang berbau bumi. Dari kalau pulau jadi kiai, umatku tambah akeh, tak tambah surut ya. Wong sing seneng aku tambah akeh, tak tambah ora. Terus sing seneng tenanan surut, apa tambah naik. Nah itu ulama ini jenis akhlak ilal
Dia sering berkontraria dengan bumi, dengan sesuatu yang profan, yang makhluk. Kalau sudah begitu pasti ngikuti nafsu. Karena sudah tidak asik dengan Allah, tapi asik dengan makhluk. Nah, ulama atau siapa saja wali yang begini, dia pasti akan jatuh. Dicontohkan pangeran secara ekstrim, kama saluhu, kama salil kan. Nah, wis ngono koyo asu. Intah mil aliyal has atau berguna bos. Buk ketak yang melet-melet, melaku orang apa ya melet. Pas roh duit yang melipati hijau, pas neng kamar bayang nonton duit. Jadi podo itu mak pas konangan itu, mak pas rakonangan gitu bos. Belum pun elek-elek uang. Sebab itu mitos-mitos samawi itu semenjak dulu tidak pernah hanya dikuasai orang soleh. Kalau itu tahu dia sebab. Terus diteruskan ketika era Musa Samiri. Musa Samiri itu orang Jawa itu gak ada primbon. Di antara primbon itu ada panduan. Nah ada malaikat medun ning bumi. Iku lemah atau teracak sing tau didai. Napa? Jaran atau kuda di Jibril itu jadi kehidupan. Dia primbon. Ada yang sesat tapi nyetel primbon. Ya kayak santri lain dia primbon. Juga ada kayak paranormal di primbon kejawen, santri di primbon di aduh ya, serem banget. Ada lagi gue seminggu yang lalu dengan pondok pulau itu, dari santri-santri dari toko-toko itu, orang gemah sebuti kesuatan dong ya, dan kulo biasa, mana kulo kan makomin mungkin biasa. Nah terus bundiwan itu santet terus dia, les sebuti. Sama aku udah punya rokok, berarti rokok biasa, orang kulo kan biasa. Tapi mereka punya primbon, bahwa yang kayak itu jenisnya santet. Santet jadi primbon, yang itu jenis santet. Nah karena sama-sama punya primbon, ini yang Musa Samiri itu ngerti. Pas ada kejadian Jibril turun, ya wonten peristiwa yang Jibril turun, penghasil itu dia memanfaatkan itu. Jupuk turok, sing nanti dari darah dia. Hasil didapat dengan satu patung, lewat mukjizat itu patung itu nyuwok. Sekarang terjadi nyuworo, ini versi Imam Suyuti, Lahman Madaman, patung itu menjelma, terus daging tenang, ada darahnya tenang, sama patung yang benda mati, kemudian koyak benda hidup, ada darahnya, ada daging, iso urip. Ya tentu kan ada, apalagi di era itu, wah terus, misalnya mirip oleh komentar enak. Ini pengeran, buwen itu nabi, pengeran ini dia digul ini dua gunung. Jadi nama dari Musa Samiri fanasia. Jadi Musa itu piye? Hada ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Maksudnya pangeran nang kene, tapi saking bendone Musa malah digolek ning dhuwur. Itu enggak ada iso kejawen. Pangeran ono ning ati, salat itu cukup elek. Kok grudak-gruduk ngambungi ta itu bendone ra karo. Jadi padha karo Islam kejawen sing ora salat bentokno sing so pangeran ning ati. Dikelak-kelati yang tete lau. Sholat cukup nengati, pengeran nih. Sholat kok cuma ada mulang, pengeran yang pulang. Demikian juga lagi, kita yuk jual. Kira-kira karma nih sih. Lalu itu orang kok takut ya bodoh orang sampai ya. Pengeran lah di arah, kok macammu. Apa pengeran mak nengku. Mulai dari akaruman, mulai bisa sesat yang mulai dari, sholat yang mulai dari, bodoh mulai dari, pada urusan kebenaran, kalau histim bimala dehin apa? Sorry, setiap kelompok akan bangga dengan pilihannya sendiri-sendiri. Walhasil Musa Samiri itu sukses mengelabui kaum Musa untuk menyembah pedet itu. Mereka muni hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Tapi piye wae patung pedet iku umpama iso omong lain ya omong-omong sing sifate niku nggih tidak ideal. Mulane pangeran nakono alam ya roh anahu la yukallimu wa la sabila. Iso omong tapi gak kena jejak dialek. Jadi ngomongnya ya kayak boneka. Misalnya boneka disetel muni assalamualaikum tapi kan gak kena jejak dialek. Tuanya di rumah ada. Iku pintere pangeran, pintere Quran, itu ngomong ora ana jaminan itu tidak dialek, tidak muhawarah, tidak muhada.
Jadi ketika misalnya berdek bisa ngomong, aku ini pangeran terus ngomong ke konsultasi. Nah aku rati duit caranya gimana bisa jawab. Nah aku sumpah jalan keluar ini. Iku apalah ya rona alayar cuci lagi kaulah walayam niku lagu dorong wala. Nah jadi ngomong tapi gak kena tidak dia. Tapi yang perlu menjadi jamaah ini tahu, ngaji memiliki ngertos, bahwa mitos atau kenyataan atau apa saja terserah istilah sampeyan. Hukum-hukum samawi semenjak dulu juga dikuasai oleh orang-orang dolim. Itu perlu ngerti tentang. Rian zaman Galam bin Ba'urok ngerti Ismul terus ditambah sama Musa Samiri ngerti mitos-mitos hukum sama. Sama para normal, dukun-dukun nakal juga banyak yang menguasai ilmu-ilmu kejayaan. Itu juga memanfaatkan alam-alam samawi atau alam-alam gaib. Sebab itu ngendikane Kanjeng Nabi, ketika seorang dukun kesane muka sapa, misalnya dukun ngerti omah madhep ngalor lahir tanggal iki, itu mungkin ngendikane Nabi ikhtasafat busyayatin li auliyaihim. Karena setan-setan yang tahu arah itu mencuri informasi itu kemudian diberikan kepada dukun. Itu sering Jawa disebut dukun perewa. Warga jogeman jadi kiai raja duk orang muka sapa. Mari kiai sampai dukun-dukun perewangan. Mulai bendone sampean wis wani nyai kok orang muka sapa. Mulai gak keren. Akhirnya wedi, dukun yo wedi wong perewangan apa? Mestinya semua ini jadi kiri dua tenan, juga lewat jalur rahmat awali, sehingga ngadepi nyeneng-nyeneng dia, oh podo kenalin sampai arah ini, lewat jalur putih ke jalur apa? Dulu tenan. Kalau agak sering alami ya, peristiwa-peristiwa begitu ya, dukun-dukun perewangan, memang mereka punya akses. Sama nama kiai sing pakar-pakar ilmu, mereka kalau adu santet sampai dukun-dukun jual itu keberatan tenan. Gue ini semua taruh di himpunan, soalnya gue mau tahu, yang makar-makar tidur banget. Itu memang semenjak dulu. Sebenarnya ketika Nabi, kalau para wali Allah tahu itu lewat informasi samawi, lewat firasatun mukmin, ya. Ketika Nabi firasatun mukmin tangguru bi'inillah. Bahwa seorang mukmin yang wali, yang sudah baik, itu bisa melihat dengan matanya Allah. Maksudnya, dia akan sangat dekat dengan Allah dan bisa mengendalikan keadaan. Tapi juga sama, setan-setan atau dukun-dukun atau paranormal yang punya akses perewangan itu juga ngerti hukum apa? Sama. Apalagi saat ini di Indonesia, jahiliyah masal, ketik sekian nomor langganan terus di bisnis. Mereka manfaat atau kebodohan bangsa. Iya ini ya buka, izin tambah juga, kono ya buka, Primbon. Jadi kiai bertarano mas bersaing mendapat order dari kode ini pun kode apa? Tapi itu mitos, itu mulai dulu ada. Nah itu mitos, fakta mulai rian. Kita punya sejarah, punya tarikh. Zaman Nabi Musa di Musa sini Galam bin Ba'urok dan Musa Samiri. Zaman Nabi Muhammad di wonten, beliau punya musuh yang roh Samawi. Ini jenis Ibnu Soyad. Dia juga punya kekuatan super. Kekuatan yang bahkan soal kecil takut. Jadinya cinta Ibnu semua aneh. Saking kekuatannya itu gak normal di atas rata-rata. Ini saat Sayyidina Umar mau badhe nantang beliau dipenging mbek Nabi. Iya pun huseto dan falan tusallato alaih wa illa yakun fala khaira laka fi qabli. Mar gojak gelem kok nang setan tenan. Nah setan tenan kira iso menang. Saking aneh itu ya kekuatannya supra betul. Sampai sama ini ngoten. Sama lihat itu ramalannya para orang paranormal. Semirip tenan ya ada. Ambil sesuai kejadian. Tapi dawe para wali sing mirip kejadian ya tidak. Karena dalam hal samawi itu orang-orang dolim semenjak Nabi Nuh sampai sama itu masih diberi hak akses. Jenis atau fat bisayatin fayatuna ila awliyaihi. Ini ku al-kuhkan. Mulai sampai wonten ayat inna katsiran minal ahbari wa rubbani la yaquluna amalan natina bil batil wa yasudduna sabilillah. Coba sekarang nih, kita yang mulai cilik santri nanti tua apal Quran nanti ngalim.
Iku kita ora tahu ketemu Ruhe Kalijogo, Guru Kalijogo. Takokno wong abangan sing ora tau sowan. Aliran Mbah Kali. Mulai bolak-balik muni ketemu Sunan Kalijogo. Malah darani kita sing bentuk. Mau ning ati kok disujudi jengkulak karepe. Dan mereka bisa nunjukno nak keramat. Artinya punya keanehan di luar sutra. Jadi kemarin orang wali yang Mekah sesak kedipan ngomong itu bisa dengan cara mereka sendiri dengan. Jadi yang perlu diingatkan jamaah tembiqi itu mitos itu tuh kuat sekali. Dan sekarang dengan bentuk yang berbeda. Ya dengan bentuk yang apa? Berbeda. Tapi ya sama. Yes, tapi nama sama. Saat ini sampai pun kaget, kenapa Musa Samiri yang musuhnya Nabi Musa bisa paham tentang hukum-hukum samawi, tentang hukum-hukum gaib. Ini ku bahwa tiap genggaman songko lemah, sing tahu bidai jarah di Jibril, iku iso marai kehidupan. Tapi pertanyaannya kan betapa hebatnya Samiri, iso jupuk tipe jarah nak roh jarah ini. Jadi roh jarah ini sinetip. Wah, butuh pengetahuan yang luar luar. Iya, begitu juga. Kalau aku ngerti Ismul Azam, itu masalah-masalah yang sampai saat ini. Itu termasuk sirruwah, jadi rahasianya pengeran. Kenapa Allah juga memberi ruang pada orang-orang ini, orang-orang yang kekuatan dolim itu, dia juga punya kekuatan juga. Oke, jajal lah, untuk karena dia jaduk kalangan mengabarkan pemenanti, masih nopo kesaktian. Kalau sering diceritani santri kalau nanti ketemu dia aku semua, nyekel nopo langsung umum ya, aku dewe raiso ya, aku. Lalu berapa nih cerita-cerita macam itu? Akhirnya saya orang balik, iya ilah, aku tahu mana boleh dukun. Mereka rumah so gini dia rai. Paham ya? Itu satu yang perlu jadi pengetahuan. Terus nomor 2, menyangkut uzlah. Nabi Musa bagaimanapun baiknya mau menemui Tuhan yang Turi Saina, itu secara teori organisasi tetap rawan dikhianati karena beliau tidak ngawal kaumnya. Nggak ngawal ini kemudian oleh kaumnya terjadi kekosongan kepemimpinan, terus akhirnya begitu. Sementara Nabi Harun yang dipasrahin tidak seharismatik Nabi Musa. Lalu ketika Silori itu kok nyembah anak sapi. Jawab kaumnya lan nadroka alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Angger sing lori ka Nabi Musa piyambak, kula boten purun tetep nyembah mungkin dengan terima badal, terima kali. Ini yang paling repot dan itu yang kita alami sekarang. Kita hormat sama Kanjeng Nabi, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar, hormat sama Ali. Tapi justru yang jadi masalah saat kita sudah kultus individu itu tidak menerima sistem, tapi menerima personal. Itu gue kayak Bani Israel. Bani Israel itu nampak Musa tapi gak nampak Harun. Padahal Harun gina. Sehingga ketika dipimpin Harun gak ada. Nah itu yang paling tidak diingini Abu Bakar saat Nabi kabundut. Orang-orang kafir Mekah saat masuk Islam, Islamis setengah hati hanya karena takut Nabi Muhammad. Hebatnya, wibawanya Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad kabundut, banyak mereka yang ketok asli ini, murtad, nifak. Sebab itu jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ini hebatnya Quran. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ana wahyu, wa ma Muhammadin illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilan qalatum ala aqabikum. Wahyu ini tentu jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut karena wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh sebelum Nabi kabundut sing ngene warning iki peringatan Muhammad mau terima rasul. Sok ben yo mate. Utawa ana kemungkinan ora terima mati, malah dimatikan dibunuh. Apa ikma ta'au kutilan. Itu saking canggih Quran. Orang mati itu katanya masih terhormat. Kesana itu ayah mati. Tapi nak dipateni kesana kan gak jaduk. Nih, orang nanti disantet cerdas itu kesana kan gak jaduk. Untuk nanti dipateni itu kesana kan gak keres, gak dilindungi. Lu bayangkan Quran asakin mata okutila. Muhammad itu adegan mati atau bahkan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kan kesana ada saksi atau gak dilindungi Jibril, gak dilindungi Allah. Apa imma ta'ukutila
Jangan-jangan ingkolaptum ala aku. Jangan-jangan kamu kemudian tidak Islam lagi hanya karena kecewa nabinya mati secara tidak terhormat atau mati terbunuh. Jika lengan utang di Quran menanamkan tauhid. Oh, orang Cek Muhammad itu mati, cek dipatah ini, cek Muhammad kali batare mati ini secara tidak terhormat, misalnya dicincang, dimutilasi. Itu justru sampai mempengaruhi terus gak iman. Hanya karena aku kecewa dua nabi mati ini terbunuh. Canggih Quran, bayangno apa iman tahu? Karena kalau iman gantung dengan Nabi Muhammad, apa nak Muhammad wis mati terus Islam salah atau Islam tidak harus berlangsung. Apa nak Muhammad mati terus gue nyembah orang Allah. Boleh ajaran dia, tak lihatnya ajaran Nabi Muhammad. Wah, sehingga bayangan Quran itu diulang-ulang. Apa imma ta'au kutilah. Kadang sebagian ayat nyifati dari Nabi inna kama itu wa innahum kan aneh. Quran itu mukjizat, tapi ngendikan dengan Nabi inna kama itu mak itu ya bakal mati. Wa innahum itu mereka ya bakal. Kata Quran itu berangkat dari sejarah, berbagai sejarah membuktikan agar Nabi dia mati, umatnya sudah sesat meneh. Betul zaman untuk hidayat urung tumerak negatif, hidayat itu bergantung, ada tokoh, ada figur, cara ilmu sosiologi tadi, hidayatnya bergantung berarti. Kayak pulau nanti misalnya jenengan senang Quran mergo ngaji pulau, itu sampai nak pulau mati, tapi rasa senang Quran kan lucu. Jadi ini mata, ini orang mata yang tutup senang Quran. Aku kecewa Gus Dur terus gak eno, kecewa Gus Dur personal itu tetap apa? Eno. Lalu orang dua aturan personal lah kecewa Nabi Muhammad bergomati ini terbunuh ke Islam. Kecewa Gus Dur terus gak eno. Kecewa Gus Bah rasa senang kasih jalanan misalnya. Terus kecewa bapaknya rasa senang bapak ibu itu bapaknya. Lah, terus orang tak kabeh kecewa bebuju dia. Itu kan orang baru. Nah, dari tragedi Nabi dulu, bahwa setelah mereka meninggal, bahkan sekedar ditinggalkan gunung mawon, umat itu sesat. Sebab itu Nabi Muhammad lewat Quran itu di warning, di peringatan. Umpama Muhammad mati, apa imata? Bahkan au putih, bahkan adegan matinya dibunuh. Lo mati dibunuh itu kesannya kan kalah. Iku tetap rawlah ingkolabtum ala hakon. Wawai yang kolik ala akibayi fala yadur wa hadayita. Uang sing sausé Nabi Muhammad pundut kok murtad meneh fala yadur wa hadayita. Iku ora masalah. Jadi pentingnya iman berdasar akidah yang benar, bukan berdasar personal. Paham ya? Pentingnya iman berdasar apa? Akidah bukan berdasar apa? Personal. Itu penting kalau peringatan. Mesti nak nanti keyakinan ini salah. Kita banyak punya aliran yang sesat hanya karena personal. Agar tokohnya mati goyang. Coba dalam sejarah Islam biasa. Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Bahkan setelah Sayyidina Umar mawon menghentikan. Siapa yang bilang Muhammad mati, maka saya bunuh. Innama huwa yunaji robbahu kama yunaji Musa robbahu. Kali Nabi Muhammad saya sedang munajat, tidak mati. Satu, suara terjadi kegaduhan, Abu Bakar rawuh. Terus ngambung dari Kanjeng Nabi. Tikta hayyan wa maita. Allahu akramu min an amat taka imataten. Ya Rasulullah, bahkan engkau adalah suci baik saat hidup maupun saat meninggal. Tikta hayyan wa maita. Dan engkau tetap wangi baik saat hidup maupun setelah meninggal. Allah itu sangat terhormat, nggak mungkin memberikan engkau dua kematian. Jika mana Sayyidina Abu Bakar malah sakit, akan Nabi udah pernah kok mati mati nih. Wadah capek, tapi ini kok capek. Waktu bareng bakso ngendikan ngoten Abu Bakar keluar saking area Nabi, area nopo jenazah Nabi, terus pidato mangka nayak budu Muhammad dan jadi gue lagi tentara. Sajanya ini sensitif, tapi saya terangkan atas nama tauhid. Dan saya bertanggung jawab secara ilmiah, secara marojek. Pertama Abu Bakar pidato itu
tegas secara tauhid. Maka ya Abu Muhammad dan fa inna Muhammad dan qad mata. Iya betul. Tanda-tanda. Iya betul. Tanda-tanda itu tidak bisa menambahkan. Maka ya Abu Muhammad dan fa inna Muhammad dan qad mata. Siapa yang menjawab Muhammad? Jadi Muhammad mati. Wa man kana ya'budu wa fa inna Allaha hayyun la ya. Siapa yang menyembah Allah, Allah lah hayyun la ya'bud. Sing hidup abadi. Satu Bakar Al-Qur'an wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa idma ta'u kutilan. Ini pentingnya kehebatannya Quran. Karena zaman Nabi Musa kabundut terjadi penyimpangan orang Yahudi. Zaman Nabi Isa kabundut terjadi penyimpangan orang Nasrani. Sing dadekno ana trinitas, ana anak Tuhan, bapak Tuhan, Tuhan itu. Nabi Muhammad trauma dengan semua tragedi-tragedi agar Nabi mati kok ninggal kesesatan. Dia dari tenang-tenangan naik mati ninggal apa? Kesesatan. Akhirnya mati-matian Abu Bakar nerangno. Maka layak Abu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa mangka layak Abu wa fa inna wa hayyun layak. Akhirnya satu-satunya Nabi yang umatnya selamat nganti dina kiamat namung Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu Nabi yang mengikuti terbesar di dunia. Jadi Nabi ngendikan semua Nabi itu punya doa mustajab. Inna likulli nabiyyin doaan mustajab. Wa akhtabiu da'wati safa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sebagian riwayat mengatakan dan saya hanya berdoa an aksarohum tabi'at. Saya itu ingin bahwa pengikutku terbanyak. Nah, sampai tampil. Tetapi kan itu jumlah populasi orang Kristen itu di atas jumlah umat Islam. Ini aku keliru, itu takuan bentuk. Wong Kristen sak dunia saiki, ora ketemu Nabi Isa ora diakoni umat. Mergo Nabi Isa tentu anti kemusyrikan. Dia mesti malah gede. Yo ajarane sapa? Padahal aku pengiran ajarane. Nah tak bidul-bidulnya sampai ya Nabi Muhammad ketemu jadi aku masih mereka jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayang kita paling puikel Nabi nyaran jadi umat itu gampang. Orang tak kaji, orang tak zakat, orang tak la ilaha illallah sekolah jannah. Uang la ilaha illallah sekolah jannah. Nah tak tahu zakat itu paling dihukum tidak nen rokok udah merdek. Tapi orang syarat begitu aku mengenai zakat kaji poso itu orang pokoknya mangkul la ilaha illallah sekolah. Dan paling di audit kurang poso, di audit rasakan ketangkep KPK di lo, nanti dari itu tetap mau emang kalau ada lo, sekolah lo. Artinya untuk menjadi umatnya Nabi itu mudah sekali, dan itu artinya jumlahnya terbesar, ratusan juta. Sementara Nabi Musa pengikutnya yang diakui tentu hanya sedikit. Karena Nabi Musa akhirnya pengikutnya menjadi Yahudi ekstrim, yang menjadikan Nabi Musa juga agak ngakoni umatnya. Orang yang bilang mencintai Nabi Isa, mau ketemu Nabi Isa, ya Raja Kori masih. Mereka gawe ajaran Trinitas, ajaran Tuhan tiga. Nah berarti ini benar-benar sesuai kehendak Nabi, karena umat Nabi Muhammad, mereka tetap dan Islam tetap bertahu, tetap la ilaha illallah. Ini yang dimaksud umatku tetap terbanyak dari Nabi. Mereka umat Kristen yang ada tentu Nabi Isa yang enggak ngaku. Karena ajaran Nabi Isa ya tauhid, sementara umatnya ajarannya Trinity. Tapi itu kan bukti. Ya, itu kan bukti bahwa metode yang ditempuh Nabi Isa karena beliau terlalu sakral, terlalu moralis mengakibatkan kesesatan. Sebab itu Nabi Muhammad ajarannya walian. Utang ribuan Nabi saking kepingin raja ke pangeran sering darat, cara Jawa nyambil. Dan kita menulisnya sampai nyambil. Zaman ajaran Nabi Isa itu jos non sakralan. Nah ditabuk pipi kanan, pengedan pipi kiri. Jadi api aneh orang karuan. Nanti uang akhirnya nyakral berlebih. Sementara ajaran Nabi Muhammad itu terngotot. Mau tak Quran nerang sifat Rasul ujune ra karuan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna rabbah. Belaswan, mau nerang Rasul gak keren ya. Aku rakal ngutus Rasul kecuali ya doyan mangan, ya kadang-kadang melakukan yang pak. Lalu ajaran lucu. Wong sampean nerang wali, mbok beriku kerwamat, dungane mati jos. Nak melaku duwi orang langit.
Nerang ulama sampean oleh ngelem sundul langit. Ulama itu loh sopan santun lomo ora mlaku ora tau udah gak tau jelalatan. Nek wong wedok ora tau plengah. Tapi Quran lan Rasul lucu illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil. Aku ora ngatus Rasul kecuali mereka yo mangan pakanan doyan sego, yo doyan mangan wa yamsuna lak yo gelem mlaku-mlaku nang pasar. Karena apa? Kenapa Quran mengangkat sifat Rasul yang demikian? Mereka trauma, Rasul terlalu ketakraman malah blunder dianggap pengira. Wah, ini benar jadi kiai rapati sakral. Kulon bulan bareng ngomong, kulon biasa tempat lagi biasa dolanan di anak kulon. Kudinar lama kok rapati lagi. Nah, kecewa itu sudah gampang dong. Kena kecewa berperilaku mereka dolanan, yang benar tanya aku tak gampang. Sementara kecewa be Islam, kecewa be aku, tapi orang kecewa be apa? Kiai tidak usah risau saat orang-orang kecewa dengan saya atau dengan kita sebagai personal, atau mereka ada kecewa dengan Islam. Kan ada masalah, misalnya orang Islam sedunia benci kita, atau mereka tetap Islam. Yang masalah kalau mereka ganti agama kan? Nah, aku kecewa berarti lanjut nafsi kan? Senang aku saya kira senang gue, mereka tetap senang Islam. Nanti gua bukan pati gedeng, be Muhammadiyah, be ajaran Islam yang aneh-aneh. Asal gak Ahmadiyah, kadang orang mu'ine SK yo, kemarin kadang orang SKP yo. Kurang biasa-biasa mau. Karena itu tadi ya, ajaran Islam sendiri memposisikan Nabi itu kadang disifati innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Apa imma ta'au kutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Aku ora tau ngutus para rasul kecuali mereka itu duwe adat mangan pakanan. Ya mereka wa yamshuna fil aswaq. Ya kersa jalan-jalan ning pasar. Paham ini kula aturaken. Karena itu tadi berseberangannya mitos-mitos kesaktian itu kabeh jadi tragedi. Bal'am karena punya Ismul A'zam jadi tragedi. Musa Samiri mergo kenal tentang Jibril jadi tragedi. Lah kabeh masalah-masalah langit terjadi tragedi ketuhanan yang salah, penyimpangan ketuhanan atau ora usah ngono. Iku sing dikenal ning Islam al-a'rad al-jasa. Atau kaya umumnya menu. Ini bersama paham kenapa setiap Quran ketika Nabi Muhammad pidato atau nasihat mesti dimulai Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Mesti Nabi kalau pidato dimulai innama ana basyarum mislukum. Aku iku menungso kaya kowe. Berkok bolak-balik agar ono barang yang sifatnya sakral atau tidak tersentuh atau samawi malah ora dianggap basarum mislukum. Lah basarum mislukum kemungkinan dianggap ono genetik kebe pengiran. Ono hubungan darah kebe pengiran. Akhirnya malah jadi tragedi ketauhid. Ya contohnya kalau ono waktu patung kok luar biasa yang nanti duwe daging duwe getih. Akhirnya ada ilahukum wa ilahu Musa. Iki sing pengira. Sebab itu lewat ngaji niki kula nyuwun kula jinar kabeh nek ada tiga ya sing biasa-biasa. Tetap keramat beruang bener atau tidak keramat. Kuwi mung keyakinan kula wong sing wiridan sewu mek kula ora wiridan keramate padha. Karena kita harus bertauhid secara sama. Cuma wiridane akeh dene. Mergo dene nganggur kula ora nganggur. Akeh kan kadang faktornya nganggur ora nganggur. Longge to kiai sing ora kerja, iku kan nganggur mulai jam 09.00 sampai jam 12. Lah maca wae untuk wae wonan. Lah jam iku ora kira nganggur kan kerja. Jadi kadang jumlah akeh kan tingkat nganggurnya sama tidak apa? Nganggur. Ya nak begitu. Ya begitu kiai ngalim mulai kono sing wiridan aja akeh dene. Mulai dia mulai kono sing apa? Tapi soal keramat kan bodoh. Kono wiridan mari keramat, lagi ning ngamal apa itu mari apa? Keramat, jadi bodoh keramat itu benar. Nah, kita bisa ambil itu. Ini kalau terangkan pentingnya, karena kadang salah paham. Yang hukum samawi itu hanya bisa diakses orang-orang soleh itu salah. Orang zalim pun diberikan. Cuma yang orang zalim dikenal jenis istidrak, yang soleh dikenal jenis karomah atau mujizat.
Sampai tak ceritanya, segini sirru Fir'aun. Kenapa Fir'aun merasa jadi Tuhan? Itu kata cerita kita. Fir'aun itu satu-satunya orang Mesir sing kenal hukum samawi. Termasuk dia orang berimbon, nak wong maca bismillah. Niku terus berapa hari gak makan gak apa-apa. Terus dia wiridan nak maca apa terus lara. Nah karena dia keturunan raja, Fir'aun yang Nabi Musa itu sebagai sejarah mantan Fir'aun kedua. Kasus kedua itu Fir'aun kan nama gelar ya, kasus zaman Kubura, Pangku Alam, jadi tidak nama orang, tapi nama apa? Gelar. Jadi kasus sama ngaji tafsir Nabi Musa ya berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Yusuf ya berhadapan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu nama gelar. Apa? Ya orang Fir'aun periode Nabi Musa, ya orang Fir'aun periode Nabi Yusuf. Jadi sama jangan paham Fir'aun itu tidak nama pribadi, bukan nama gelar. Pangku Alam sama Kubura. Lah Fir'aun itu antar raja, karena mereka keturunan raja itu ribuan-ribuan, termasuk ribuan caranya sakti, caranya gak tahu loro. Jadi dia yang munafik, artinya lah ngakoni, kalau kekuatan di luar kekuatannya dia. Baru dijajal mandi tenang, dia over ngaku pengeran. Nah artinya dia ini jaduknya kok ribuan itu. Paham ya? Jaduknya ya baik kirim ribuan itu. Oh iya, jaduk-jaduk ribuan, bakal ada nomor. Malah gue pribon terus pribon nak pribon untuk lain yang harus tulisannya keren. Abdu'ah silatul mukmin. Juga aku pedangnya orang nama mukmin. Wadah lebih diwajah dengan musuhnya tetap selamat. Yuk dibalik. Menurut tersakan. Jadi yang penting dan sama jadi pengalaman ya bahwa hukum-hukum samawi itu pernah diakses oleh seorang yang namanya Bal'am bin pernah juga bisa diakses orang yang namanya Musa Nawab. Itu juga yang beliau di Nabi Muhammad pernah diakses yang jenisnya Ibnu Nawab. Di Jawa juga banyak orang paranormal sakti, orang tidak selatan sakti. Paham ya? Mohon terus saja. Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Waladina uti wong akeh amilu kang padha nglakoni sapa aladina asayati ing pira-pira ngamal elek. Wong sing nglakoni ngamal elek sumata mung ditobat sapa aladina ero jauh dikse bali sapa aladina ada sing sayiat mimba diha saking sause sayiat. Wa amanu lan padha gelem iman sapa aladina billahi lan Allah. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna robbaka satune pangeran sirong gak diatangi sauce tobat. Ayo tobat didikse sauce tobat ila ghafurun dipine dat sing akeh nyepuro lagu maring alladzina. Rahimun tur akeh sing welasi lan alladzina. Walama sakata am musal ghadabu afdal Allah. Walama sakata pansane reda, sakana dikse reda utawa anteng an Musa sai Musa apa al-ghadabu apa kemuring-muringane. Ketika Musa wis ora suka, gak murka. Aku dah mau jemput sopo Musa al-Alwah yang biro-biro Allah. Allah ikan al-Quran kang gandeng sopo Musa yang Alwah. Tidak Musa ini kita menusahane. Jadi pas murid-murid masuk kitab itu dibuanting. Padahal awak mereka pada karo Musa sampai. Bukan isinya tak orang. Pas sudah dibanting. Intinya Nabi Musa yang menuso. Pas sudah gede-gede itu yang banting, yang jaga aki. Jadi orang sempurna kayak Nabi Musa api kan. Ditaburi wong nggih monggo. Ajaran Nabi Isa dilawan di Umar. Sayyidina Umar diajaran lucu. Malik itu di bawah lamnya tetap bawa kal himar. Wong dijotos gak malas tuh himar kalau tidak. Berikut ini alat Nabi dan Nabi Muhammad itu ajaran ini ngoten. Wong Islam diwana ini gak perang. Jadi orang ajaran Muhammad wong ngalah. Perang menyerang betul. Perang itu nyak orang wani itu orang ajaran itu. Mulanya kita mau perang nak diganggu ya harus membela apa? Diri. Ya itu sama. Ajaran Nabi Isa itu kan terlalu sakral. Jika dia dimitoskan terlalu suci. Wong mau api ilmu. Ditabuk gak males dimitoi. Nabi Musa juga. Orang kakak Nabi Harun mungkin gak kuat jadi juga kan. Udal-udal kan. Tauratnya bisa dibuatin kan. Aku Pak Tagar lagi akodal. Mungkin soal preman tenan, jual tenan. Nabi Musa. Lalu pengiran aja karena Nabi Musa orang sakralis kan. Dia ini berjodoh siang. Hada min si'atihi wa hada min aduwi. Fatawa sa'ul ladhi min si'atihi ala ladhi
min adui fakar jauh Musa fakodo aneh. Jadi walhasil dia yang Mesir di CABD. Dia urite kan kumpul Fir'aun, manjan dia cilik Nabi di rumah Fir'aun. Warang dolanan roh wong Kipti, wong Egypt, wong Mesir, tukaran mbek wong Israel. Darah rasa dia muncak, iki wong Kipti ora kajar wani mbek wong Israel. Benar bisa dijual toh. Berada di sisi hati, berada di aduh. Berarti apa penting di kelompokku tak diwasi. Bukan nabi kembar sini. Mestinya nabi kan bela sing bener, itu buatan. Pokoknya ibaratnya dewa. Wah, itu pokoknya ada misi ada jembatan. Menjotok, umpamanya dia calon nabi, tetap dia kekuatan. Jodoh mata. Mata enak jadi istighfar. Rabi Firli ya, nakalan. Agak tunggalnya, nak benar jodoh mati terus nopo. Bahwa jauh Musa fakodo alikola ada min amali setan inahu aduh mutilum. Ya balik sadar, berbanding Quran ya sadar. Taurat kan ya Quran ini, tadi dicibui mana ya sadar. Tapi ya berbalik. Iku nunjuk no, katakan logo itu nabi kok udah ideal, nabi kok ngono. Justru ngono itu tidak ada nabi selamat ada pengeran. Mulai saya elek Nabi Musa itu jadi lumayan timbang Nabi Isa, mereka orang tempat dan pengeran. Nabi Isa kakian, akhirnya dianggap ibnu kok. Paham? Iku cerita jodoh sih, orang cerita kasmaran nih, bareng dia meninggal. Wah, sekarang pertama ketemu dua gadis, orang ibu saya yang kuat, ceritanya itu, kayak umumnya uang. Ada gadis, jadi cerita-cerita tentang kitab, melaku burine, orang aneh, akhirnya roh sikit. Ya Nabi Rasul barang ya Nabi Musa kok menarik rawan fit. Nah ada bedanya dengan Nabi sampai rawan fitnah terus skema guri mari fitnah. Nah setelah walhasil pasokan Nabi Syuaib mulanya dari qalat ikhda lumayan abadi istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu hampir semua mufassir mengatakan al-qawiyyu adalah karena Nabi Musa kuat ngangkat batu yang ada kalau orang 12 tidak kuat. Al-Amin adalah Nabi Musa harusnya bisa menggoda cewek itu, gadis itu. Menggoda sempat roh sikile bareng. Kok orang goda malah kon aku ning guri. Kan? Sebab itu dua putri Nabi Syuaib dua referensi nak saiki Al-Amin. Mergo gak goda pas ning sawah. Padahal dhewe sing umpama roken mesti goda. Nah artinya itu ini yang penting dalam pengajian ini, betapa tingkat basariahnya proses sosial yang dialami betapa tingkat basariahnya. Nak muring-muring ya tersinggung, nak budrek ya jotos, ya banting. Paham ya? Nak orang itu dia nafsu, meskipun akhirnya dikendalikan dan sampai terjadi hal-hal yang di luar syariat. Tapi yang penting kan betapa basariah. Inna khaira man istajartal qawiyun. Sampai orang ayat semacam aneh-aneh ini kola ini uridu ankum pihaka istab nataya kata ini. Kalau jadi kiai Quran paling pusing nanya mak santri ini bukan motor mesti salah. Islam ajaran motor pusing terus. Kola ini uridu ankum pihaka hak dia kan berkah hak terus kan. Ini uridu ankum pihaka istab nataya kata ini ala antar jironi tambahnya apa? Tapi yang dialami ini kan membuktikan betapa tingkat basariah yang dialami Nabi Sinten. Nah kenapa Quran cerita itu? Dan banyak sekali cerita-cerita Quran tentang basariahnya para Nabi. Mergo Nabi Muhammad jadi Nabi pas sausé periode Nabi Isa. Di mana periode itu menangi kecelakaan kultus, kecelakaan mitos. Yaitu Nabi Isa saking sakale malah dianggap pengeran. Sebab itu Nabi Muhammad juga pola dakwah yang menunjukkan innama ana basarum. Termasuk Quran cerita Nabi Musa kasmaran barang jotos barang dan sebagainya ini. Walau masa kata Musa lagu itu ya akhoda Allah. Barang budur dewa serda ya eling meneh. Nah mau ya ganti. Sungguh baik non. Ya lucu loh. Dari kiai Quran murid-murid terus musafir dibanting ya geger nantinya. Dari ini musafir dibanting tawar. Itu kan ngeri tuh, seorang nabi murid-murid banting apa? Kitab suci itu kan. Hanya jangan tidak dibanting tuh. Bukan tempat, motor nabi banting apa? Kitab apa? Suci.
Tapi kemudian orang keprong kalau hikmah mau kita arah apa? Al-Basari. Walau mata kata orang sepangsane reda, sakara tegesi reda Musa saya Musa balu jobu apa juga. Aku dah mau jubuk sopo Musa al-Allah yang bira-bira Taurat. Allah tikang al-Qur'an kang penting sopo Musa ing Allah. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Wa fi nuskhatiha lan iku tetep ing dalam naskah utawa isi tulisane Taurat. Isi utawa kandungane Taurat. Tegese perkara nusikha kang ditulis apa mafia ing dalam Taurat. Iku tiba tegese kang ditulis apa mak. Artinya naskah hudan utawa ana petunjuk minal dolala di samping kesesatan. Wa rahmatan dan jadi rahmat. Lilladzina keciwung akeh gumkang uti alladzina li rabbi ma ing pengirane alladzina yarhaduna padha takwa atau padha wedi sapa alladzina. Ya maupun ati padha wedi sapa alladzina. Wa khilalak den lebokno apa alamulam ala maful ing atase maful lintakot fungsi beroro di maful. Maksudnya mestinya normal itu ya habunahu. Jadi boten usah lah berhubung mutaat ini itu luwih ngarep. Jadi lirok itu mafulnya kasih cepat. Karena maful cepat itu biasanya fiil-fiil sing mutaati pun dikasih lam. Litakot dungi berana dadi disi maful. Wa tara Musa kaum Musa ka'ina rasulal lingi kotina. Ini pun ganti pasal. Wa tara lan milih sapa Musa kaum ing kaum Musa ing kaum iki sange kaum Musa. Milih sapina ing wong 70 rajulan apane wong lanang. Mimman saking wong lam yakbud utawa kang ora nyembah sapa mas. Al-Ijla yang berdet di Amri Ta'ala oleh milah melawan perintah Allah Ta'ala. Lini kotina, kerana mapak neng ketemuan yang ingsun. Waktu tegesi kerana waktu Allah dikang wa'ad nahukan janjini ingsun hu ing Musa. Biit yanijin kelawan nekakno neng. Waktu Allah di wa'ad nahu. Biit yanijin kelawan nekakno sabina. Lihat tadi supaya ujur, supaya jaluk ujur sopa Allah di nami ibadah di ashabi. Saking nyembah piro-piro gala-galane kaum Musa al-Isla yang berdet. Fakor sama kaumnya kaum Musa bihim melawan sapi. Falama akhudat kubur rasfah. Mongko semangsane ngalap. Hum ing aladina atau hum ing asabin opo arrasfatu opo getaran. Azal zaladu disi getaran asyadi dari ingkang sangat. Kala dawa sopa juga abad. Wah ini ngeri ini dawa ibn Abbas. Li'anahum lam yuzayizu kaumahum khina abadul ijlah. Li'anahum karena tak sampai asabin orang 70 kaum pilihan. Iku lam yuzayizu, iku ora podo nanggangi, ora podo nopo meredakan lo ora apa iku ora peduli. Pasti ora gelem melok-melok gitu cara Jawa. Kaum Musa khina abadul nalikane nyembah sapa kaum Musa ijlah ing beda. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Wa hum te kelompok sapi iku ghairul ladina saliyane kelompok saalu kang padha jaluk sapa alladzina aruyata ing ngerti pengiran. Wa aku datang ngalak bumi alladzina wa asoi kotoko berdek. Kala dawuh sapa Musa Nabi Musa Rabbi law syi'ta ahlak ta'um min qablu ayya. Rabbi dhewe ra ingsun law syi'ta lamun karep panjenengan. Ahlak tahu mongkong rusak panjenengan bumi asabin mengkop rusangi ilas tinggi peristiwa. Kop belakuru di sejujurnya berbunyi ingsun bihim kelawan sapi. Liu ayina supaya ngerti sopo Bani Israel dari kain kono-kono kabeh. Walai tahimu nilan orang bodoh nyurigani sopo Bani Israel ini ingsun. Jenengan kersong rusak wa iyaya lan yo ing ingsun. Atuh likuna bima fa'alat sufaha minna. Atuh likuna nonton rusak panjenengan lan kita bima lan perkara fa'ala kang lakoni sapa asufa pira-pira blindo minna sang kita. Istisdam mustiqafin iki dadi istifham sing njaluk kewelasan. Ela tu azibna tegese ampun nyiksa panjenengan lan kita bizam biwirina kelawan dosa saliyane kita. Pun iki kula terangno sing jelas. Ini valid ya, saya punya banyak marojet. Nabi Musa itu punya gelar Kalimuwah atau Najiyuwah. Kita tahu ya Nabi itu 5 ya. Nabi Ulul Azmi kita besar. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh.
5 nabi ini oleh Islam ya, dikenal sebagai nabi ulul asmi. Nabi-nabi yang punya kelas spesial dibanding nabi yang lain. Ulul asmi yang punya kelas spesial, kelas hebat. Cuma gadah gelarnya mbak. Nabi Ibrahim lebih terkenal dengan gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Jadi ku wattaqallahu Ibrahim apa? Khalil. Nah Nabi Musa gelarnya wah aneh. Kalimu wah sing sering konsultasi di pengiran. Nabi wah sing sering bisik-bisikan mbek. Kodene nabi paling kacau. Nah urusan opo ae dilapor pengen. Termasuk kadang resikonya yang marahi pengiran. Lalu Nabi Muhammad ngendikan orang nabi kritis. Kalau cara saat ini tukang kritik kayak Nabi Musa. Kritiknya Nabi Musa barokatan di umat. Jadi barokah umat. Tapi lihatnya akhirnya rapati berkah. Yaitu Nabi Muhammad cerita barokah Nabi Musa kritis. Akhirnya sholat mau 5. Kalau Nabi Musa pian ya sholat 50. Kajian Nabi Pak Mi'raj itu ketemu pengiran. Intinya diwajibkan sholat 50. Madun sing langit 6 ketemu Nabi Ibrahim. Gue paling dhuwur Nabi Ibrahim. Sing tingkat 6 ketemu Nabi Ibrahim. Mas, berarti bali pengiran ono apa? Niku ben salat 50 rakaat. Nabi Ibrahim kan ora ngerti anak manis sebenarnya. Iya, salat 50 rakaat. Ketemu Nabi Isa ya biasa ya dia meneh. Tiba-tiba ya Mas. Wah, itu kalau terus bahasa dia benar menangnya. Nabi Musa mentang-mentang dekat. Pas ya pengiran. Mari gak apa-apa misalnya sampean maju ke pengiran. Nabi Musa tak kok orang Pak. Karena Nabi Muhammad nasibnya kan elek di dunia, kenapa? Di dunia, Nabi itu nasib. Jadi seniornya ya gak diatur-atur kan. Jadi sistem perpeloncoan ya bodoh. Apa Pak? Kalau nanti dipanggil doa itu orang apa? Konsulat second. Apa Pak? Second? Wah, apa banget. Musuh kaum gagah tahu tak jajal saya keteraku. Apa mereka umum cilik? Wah, selama masuk akal. Perintah sholat saya itu gak masuk. Balik, jalur kurtingan. Tapi dia begitu itu saking senengnya dari pengiran. Dia yakin nak pengiran itu baik. Pentingnya khusnudan. Nah, aku kan orang ini dari pengiran khusnudan. Orang-orang tak. Nabi Musa orang. Manjanya itu karena saking nyamannya. Dengan Tuhan apa? Nyaman. Dia ada sebersih sidik pun yang mau pangeran ngangel-ngel orang, semua pengiran itu. Yo kalau setuju dengan Nabi Musa. Kalau mau mati buatin pengarah kalau cuma Husnul Khotimah buatin. Saya yakin bahwa Allah tetap Rahman. Allah Rahman tidak akan gagal dengan kematian saya. Kalau nak mati tetap Allah nanti Rahman. Kan tetap Rahman kan? Ya, baik tak aku nih dunia biji pada Rahman. Bermati tetap Rahman. Soal sifatnya mau berubah kematianku. Cara kita kemarin dong, ya Allah, dengan Rahman zaman kurang wujud, masa baru kurang wujud sifat Rahman batal, apa ya senang? Masa sifat Rahman dibatal, mereka baru antar Rahman kodra wujud hidupi, pakai palatar hamba wujud hidupi. Dengan ini aman Rahman, masa Rahman gagal, mereka tahu dia kurang wujud. Jadi nyaman lagi. Akhirnya Nabi Muhammad itu maju deh. Dan Nabi Muhammad belum maju ya bukti bahwa Nabi Muhammad tidak pernah turun nak pangeran duko. Beda ada wanita-wanita yang di lawang itu tuh. Wah ngulang diamuk. Akhir hari maju berarti tanggung khusnudon. Tapi dia ibu gak ngamuk kan? Iya betul. Lebar jalur duit bujumu 10.000. Kali 5 menit jalur berat. Waduh, tiba jalur ke jalur men. Mesti rawanimu berapa sudah mesti ngapa kan? Tapi mau aku yakin tenan bojomu ora apa-apa. Bar 10.000 menit ya udah 50.000 bar itu 2 menit aja jalur kamu. Yakin gak apa-apa. Lah itu tadi mau kadang diyakini Mas. Wah, itu Nabi Musa akhirnya maju, Nabi Muhammad maju, Gusti. Ya, cara saat ini dengan berbagai pertimbangan, nih kok boleh lihat ya Gusti. Ya cuma tak kontek 5. Pengira ada bodoh sih, yang murtinya gak langsung loh. 5. Akhirnya kadang loh 5 kan itu. Lapor ada bilang, dia Mas, untuk bertingan. Amsal, tiro, kamsa, wah, dia kayak papa timo aja, kuat, balik. Pengira tidur tengah 5. Tiro, Mas, kadang pulau. Dia kuat, balik. Dari Nabi Muhammad yang hadis sahih nerangno, falam azal uro ciubena Rabbi wa bena Musa. Akhirnya aku munggah medun antaranya pengiran
Kau murni ya nggak langsung papat limo nanti karek limo itu berarti berapa kali? Benar 7 kali ya? 9 kali. Barang karek limo kok tadi Nabi Muhammad dan akalan. Barang karek limo muni izin karek limo bagus nih. Jauh dengan mereka entek lah. Ya mungkin dari karek limo jauh kurtingan bagus nih. Mereka pakai kurtingan limo, nah karek limo jauh kurtingan nanti deh entek. Itu Nabi Musa, saking manjanya dengan Tuhan, itu tidak pernah dia terlintas bahwa Tuhan akan apa-apa. Itu tidak pernah terlintas. Mulai sampai Nabi Muhammad ngendikan, layamu tanah ahadukum illa wa yusinudun nabillah. Ojo geman kue mati kecuali dalam keadaan husnudun dan pengen. Mulai kalau nanti cerita tengah jimliki, tengganya hadis Musnadu Ahmad. Orang terakhir masuk surga itu wong sing duwe amal apik blas. Tekan imane muk miskal hak bati khodalis. Tekan iman 100 orang, tekan iman mau duwe muk sak miskal hak bati khodalis. Jadi pangeran warung dicelok pangeran. Iki teng cerita hadis kutsi. Kowe ra sing ngamal kok blas. Wis duwe terus dene. Pokoke Gusti kula niku ora mlebu swarga lah, semuanya ora madhep neraka. Innahu qad sabani rihuha. Delok rokok kok sumpah. Tenang ya. Jaluk. Nggih pokoke kula sumpah orang jaluk penjalukan yo. Nggih Gusti sumpah. Akhirnya dia ademno swarga. Padahal jalukan pertama pokoknya ora madhep neraka. Kowe tenan swarga ora kepen mlebu pokoke jaluk kok nggih. Warang delok swarga wong dewasih nyomangan pesta kongkoi. Gusti motor di pagi itu loh. Kalau tadi yang benar aja, motor kondelok. Yang benar aja bagus, motor kondelok. Saya dari murah jalur, nah. Ya tapi nanti lo kan nggak lucu loh. Pengiran juga maju. Maju akhirnya. Kalau tuh, besok pirang kamar. Gini juta kamar, kok yang jeruk, terus itu apa kamar. Ya itu saking wajahnya dengan Tuhan, akhirnya dituruti. Itu ada cerita yang lebih ekstrim dalam riwayat Musnadu Ahmad. Ini wonten tiyang rajin ngamal blas. Warang macet pengiran. Jaya eling-eling, kita ngomong dunia ngamal api opo. Juwe lagi-lagi kami tak utak ya buat nanti blas. Oh, tak utak ya udah kena tahu ngamal api blas. Warang ngarap pengiran. Mana orang mau pun rokok, kon putar, kon balikan. Lu sekolah tadi mau pun rokok. Barang malik pas melakukan mulai nggak. Loh, dia mereka ada apa? Saya pernah dibangun dengan sesuatu di dokter. Kalau dibangun dengan usaha yang murah, tidak terlintas. Kalau dengan cara melakukan makhluknya kayak ini, tidak pernah terlintas. Jadi begini aja, tunggu suaraku. Mau dari ceritanya, betapa husnudon itu penting. Tapi kita kadang ahli ibadah, kadang kita ahli otoriti. Kita dengan Allah suud. Itu nggak nyaman. Mulai benar tentang hikam ini yang kalau ngaji pastor rupiah tetap sirfil ibadah termasuk dianggap sirik. Orang merasa nggak nyaman dengan ibadah dianggap sirik. Karena Tuhan itu begitu mudah didekati, begitu asik. Kenapa kita nggak nyaman dengan ibadah? Mereka melahirkan suudzon itu termasuk min syarril waswasil. Wala penyakit, uang nggak bisa suudzon dia pengira. Padahal ngendikan Allah terkasih suci anak indah doni abdi. Aku terserah nyangkani kau. Itu termasuk Nabi Musa ini nyaman. Termasuk ngulang pangeran nyaman. Pangeran dia salah. Dimarahin sama Nabi Musa. Dia ngajak wong 70. Itu kan jadi seksi. Nah dia nampak Taurat. Warung wong 70 dijak. Termasuk kangkang tinggal. Wong 70 Nabi Musa itu kan. Dimana Nabi ini wong berengkel. Nabi Musa jadi Nabi ini Bani Israel. Wong sing tukang berengkel. Nabi Musa yang dulu gunung, semua umi mengocok, semua itu Taurat. Nah kaum ini kan jadi bicu. Lalu minalaka sakta taruhan apa? Ya, kok penak pak? Dari mau umi mengocok, kemudian ketemu pengiran, gak, foto-foto raro, gak percaya aku. Wah, akhirnya pengiran tersinggung. Mau level nabi, kok pengen ketemu pengiran? Wah, berbeda, mati. Ada orang hitung pulang apa? Mati. Dan dia Nabi Musa yang mulang, Gusti. Wong-wong ini kita ajak, beda deteksi, kita jiran pakai ini. Foto-foto jiran pakai ini meritan pulau, jadi jelas lah. Kukut-kukutan, barbaran.
Rabbi lausi tak halak tahu mengkablu wai. Ya. Pajak untuk diketi malah dengan pateni. Kalau kata-kata sampai jadi itu semubi. Terus kalau mulai diketi no. Sampai dengan pateni kan berapa menit. Aku beli guna bima alat sufa berapa? Kalau tidak nabi itu mau urusin loh. Kalau dia mau betul dengan apa? Dengan pangeran merespon perilaku yang mungkin. Aku beli guna bima alat sufa berapa? Tapi Nabi Musa begitu tuh saking nyamannya dengan Allah. Allah dia nyaman dengan Nabi Musa karena nggak ada sebersih pun modal suud. Tapi mau nasihat nggak nyaman juga. Aku sebenarnya di suarga tau right. Saya wangi ini ibadah ini dibeli gak betul. Suarga oleh duit itu ibadah kok kepen mudah apa? Mau tak wangi ini dan tetap lagi tombol pengiran dia yo sudah. Untuk dia mau. Cerita subhanallah alhamdulillah. Tapi dia apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Kan tidak ada yang salah. Mungkin pulau tidak ada di setan, tidak ada di Jibril. Aku itu melebur neraka. Ya aku melebur neraka apa salah? Aku mesti subhanallah. Apa aku salah mesti alhamdulillah? Mungkin kan nggak pernah salah. Wiridan-wiridan yang diajarkan oleh Quran oleh hadis kan nggak pernah salah. Kau nak pacarannya matanya setan tak warai. Misalnya kau nengati mat wiridan terbersih. Tak ada wangi motor subhanallah ke satu dan tetap ahli neraka. Lo apa yang salah dengan wiridan subhanallah? Karena Allah pasti itu. Apa yang salah dengan alhamdulillah? Mau aku ahli neraka. Apa aku salah muni alhamdulillah? Lo kan tidak salah. Sebab itu muni ku mesti penghidupan setan. Wong barang mesti bener. Kok diawan? Salah. Oleh ngalang-alangi kan gue salah akan nafsi berkowe bener butuh aku dari diomong pun boleh wangi ngono nanti gue kayak ahli neraka. Jadi setan ahli neraka wah pokoknya aku muni subhanallah alhamdulillah. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Jadi sama kudu ngerti termasuk min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur linnas minal jinnati. Setan akan ngeridu kita supaya kita berhubung dengan Tuhan, supaya kita tidak nyaman dengan Tuhan. Nanti sama tak warai, wiridan itu yang paling afdol, yang disebut Quran, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini al baqiyatus sholihat, satu kalimat yang pasti ada. Kenapa pasti ada? Dia mesti benar itu. Mesti apa? Nah, kadang gue janggal terhadap kebenaran ini mesti krono hadun nafsi, mesti krono fasik. Keparpane hadun nafsi, gue tak rewangi modong ini, kok nang jebul ya aku tetap melakukan roh. Orang gue itu ya, gue nanti rubah, gue nanti mau bentuk fasik, gue sebentar. Gue sama jadi kaulah, teman-teman. Wiridan gue janggal. Itu jadinya semua tuh gue sekarang, kenapa? Minsari luar wasin. Mana tenggara Midadil Abidin mau cerita, orang kiai wali wiridan, soal wiridan jod, soal wiridan tak tasbih. Farmula ketemu setan, aku setan. Ini cerita-cerita tentang dunia sufi. Iya, iya. Aku apa yang anak-anak perjanjian deh gue, perjanjian apa? Wiridan sih gue baca gue coba orang iya. Nah, sebagai hadiah, sebagai imbalan ya, aku bakal gue. Betul setan betul. Imbalan ya aku agak bodoh. Jadi wali gue, banyak wali, udah waras. Demi Tuhan, wiridan itu apa tak ada roh terbuka dan transparan hati-hati kok. Kalau aku tak nuruti gue ya takut gue. Terus dari setannya kiri, gue mau itu apa semuanya angin digodok. Gue malah mau itu sing angin digodok. Karena sama gue dia siapa? Gue nanggung suatu berdua tiga gue. Padahal nak nuruti saran setan kan ya bagian dari saya. Dijawab wali itu demi Tuhan. Ajaran itu kata ajaran tak luas-luasnya tak akhir. Setan ini mirip. Wah, ini itu apa di mari kira-kira digodok mengapa ya? Itu misalnya luas-luasnya. Kurang lagi sering. Dulu saya juga sering terus ini. Saya wangi ini orang dibeli ahli rokok atau gak masuk.
Tapi sekarang harus dilatih, itu harus kita lawan. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Paham ya? Kalau kita harus begitu terus. Mana militan istighfar dikurang gitu. Motornya tasbih yang dihargai. Orang ajaran motor istighfar inawang itu orang. Sehingga waktu subhanallah itu kurang tahu. Gila, nama dia tasbih ya inawang. Nah istighfar orang ajaran inawang. Iya kadang-kadang ada itu. Lu kan ada perbuatan kuyon. Kalau ulama ada perbuatan kuyon. Mungkin asing ya di telinga sampean, tapi jelas ayat Qurannya jelas. Kalau wa subhanallah ibu kurang tahu. Tapi kalau istighfar namanya wabil asharihum yastaghfiru. Untuk istighfar ditentukan waktunya wabil ashar. Kalau waktu sahur sebaiknya mereka istighfar. Karena istighfar itu tidak boleh lebih banyak dibanding tasbih. Coba kalau tasbih, fa subhanallah wa hina tumsuna wa hina tusbihun. Cek kue sore cek itu fa subhanallah wa subhanallah itu kro tahu. Tapi untuk istighfar pengiran mendikari seperti wabil asharihum yang waktu sahur. Karena kenapa? Cirinya kenapa? Istighfar itu piawai berpotensi hadir nafsi. Kalau berbalik serano, astagfirullah. Maksudnya nanti dengan sepuro, ben jadi ahli suarga. Mau nantawang bidadari, kongkoi-kongkoi, yang kafe, makan buah-buahan. Bergoding itu nyawet bosan kere. Bosan dibutuh elek. Mau ada yang mati, yang ketemu bidadari. Dari kosong yang punya bodoh elek, judes marah. Kosong marah. Tapi nak subhanallah kan berbeda dengan hadir nafsi. Istighfar kepikiran pertama istighfar gitu. Namun busu warga nangkep kongkoi. Kecuali istighfar ini. Astagfirullahaladzim. Kalau nyuwun sepuro Gusti jangan-jangan dalam ibadah saya masih kurang ideal. Tapi kan ora potongan-potongan sampean ora istighfar ora. Orang ini ketor. Istighfar yang bulat ana mah. Jadi ini kan nunjukno bahwa tingkat husnudzon sama Allah itu baik sekali. Termasuk sholat seket iso digoreng jadi 5. Termasuk Nabi Musa marahi pangeran, iya supaya wong 70 ora iso dipateni. Pangeran diwarai, Gusti niki kula jak dadi seksi, nek jenengan pateni kula ora duwe seksi. Lah ora padha-padha ngoten mateni kita tak kuwi. Ya. Nah, terusane sing ngeri atuh liku Nabi ma fa'ala sifatu ning karo dene pintu-pintu jenengan loro. Ya aku kira mau kalah ampun Gusti. In hiya illa fitnah. Niki namung ujiane jenengan tuti rubiya mantasa wa ta'dina apa? Nggih pancen jenengan Gusti nek hidayah tak karepmu mboten kita karepmu pancen jenengan sing pangeran. Itu betapa tingkat kenyamanan munajat dengan Tuhan. Munajat hanya saling berbisikan, saling komunikasi. Mulai Nabi Musa karena banyaknya sering berkomunikasi dengan Tuhan, itu disebut kalimuwah kalian najiwah. Nah, itu termasuk Nabi Ulul Azmi dengan gelar najiwah. Beda Nabi Isa gelar Sofiyuwah. Sofi itu artinya orang yang bersih. Jadi Nabi Isa sangat bersih, Nabi Isa itu sangat bersih itu. Ya benar turun betul yang kita kan. Biasanya khawfan min arkana ilat dunia. Kau nak turu be ganteng, kau nak nikmati turu, nikmati ganteng. Elek-elek kau loh, wong kau nikmati orang ibadah. Tapi bantalan di ramani. Kalau santri kuno lah, bantalan nganggo kayu, nganggo watu. Kau nak kayak enakan dari nikmati itu. Tahu suatu saat Nabi Isa bantalan be watu. Niku dia terus orang kok gak nyaman ibadah. Kau turunnya luwes suwe tiga biasa. Ini pun merasa siksa, merasa salah. Sambil bersih tidak. Itu Nabi Isa. Wonten mana cerita Nabi Isa itu saking bersih dia, saking bersih dia, saking nopo, terlalu steril, terlalu bersih. Jambak itu lama-lama. Ketemu kalian satu kelompok kaum sing ibadah. Awake guru kabeh. Takok, kamu sudah ibadah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Kenapa kalian kurus? Karena saya takut Allah, takut neraka. Suatu saat ketemu komunitas kaum sing ibadah, yang ngoten. Kowe kena apa ibadah tenanan, kepengen mlebu swarga. Itu sampai corotan ini terus dibanding. Takut temu ngira Gusti, terus ketemu meneh wonten kelompok kaum sing ibadah kok asik nyaman, istiqnas billah. Kowe kena apa ibadah kok gak tegang blas. Idape kata sekolah.
Ibadah mesti bener. Apa yang salah dengan ibadah? Ibadah mesti bener. Nyembah Allah mesti bener. Lalu kok aku wedi? Mau mesti bener. Nah, akhirnya Nabi Isa mengikuti yang ketiga ini. Yaitu nganggo metode ibadah mesti bener. Dan itu yang harus kalian pakai. Misalnya sampai pas sujud. Kalau orang mikir sujud itu ditompo pengiran tak orang. Tapi sujudnya pengiran mesti bener. Bener. Mari pulau ini nyuruh saya. Kita ini banyak yang salah. Karena kita keliru. Mau mengandung kok. Hati ini sampai gembira. Ojo gemar nih. Kok sujud itu nanti ditompo pengiran. Jangan pernah terlintas di situ. Kita ini nyujud no wajah kita, anggota kita yang Allah. Dan itu mesti bener. Mulai pentingnya ngaji di orang alim. Ya. Karena dalam ajaran hadis saat kita sujud kan menisbuti sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu rabbul alamin. Saat kita sujud itu diajari kanjeng Nabi kan muni sajada wajhi Gusti sani wajah kula sujud teng jenengan. Jenengan adalah zat yang menciptakan wajah saya, mata saya, telinga saya, mata barokallah, ahsanul khaliqin. Dengan demikian kita sujud ya murni nunjuk yang pengiran kan? Tapi bolak-balik kita sering setan pinter lewat hadis nafsi. Mbok rewangi ngono kok nang ora ditom. So, akhir mulai ra semangat. Mulai gak nyaman. Mulai ra semangat setan seneng dapat iki. Padha-padha ra semangat tuh. Paham ya? Mulai saiki udah kumat, senang orang isi. Soalnya amali ditompo orang yang tua orang ditompo, itu penting. Wah, kita harus sesuai ajaran. Itu Pak sampai ngaji fakir, ngaji hadis, semuanya sama ajaran. Sama mau tentang fakir kita pokoknya saat sujud kesunatannya mau subhana rabbiyal a'la labihan. Orang ajaran yang fakir disunat pas sujud, ndonga supaya amali ditompo, ono fakir ono. Nah, pakai ngono tak oboke. Orang-orang kita pakai. Nah, pas sujud donga supaya amalan ditampa sujud itu. Orang-orang pokoke pas sujud ya kan maca subhana rabbiyal a'la. Hamdi. Utawa maca wa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dengan model-model ini ya sudah kita nyaman dengan Allah. Akhirnya Nabi Isa mengikuti metode ini. Metode orang istiqnas di ibadah, nyaman dengan ibadah. Ya, termasuk model Nabi Musa. Nabi Musa pede. Orang pede biar, ya pede ya nuwek. Wong loro ngadep pikiran ya wah, mentang-mentang ambek pengiran. Pede ini ibadah ya pede, ngadep pikiran ya apa? Pede. Pas bingung ya pede. Wah, dia itu mau nyaman ambek pengiran apa? Nyaman. Ya sama seperti Nabi Muhammad. Ketika nih gue gusur di kepung lama, ya latah dan innahu apa? Itu ya sudah sih, sudah dengan meninggalkan hadis nafsi. Nah, cara nuruti nafsi ya wedi ngarepe musuh. Tapi dia tahzan ina wa apa? Nah. Mohon rasakan. Wa iya ya atuhlikuna bima fa'alat sufaha'u minna. In dia ila fitnatu era su'adinna tegese menyiksa panjenengan ing kita film diwirina kelawan dosa saliyane kita. In dia ila fitnatu ma ya tegese ora ono fitnah alatika. Wako atengal tumido fiha ing dalam fitnah sapa sufa biro-biro pintu illa fitnah suka kecuali ujian jenengan istilah ukateksi ujian jenengan tudilunya salno panjenengan diha kan fitnah man ing wong tasawuf kang ngersano panjenengan ing mati lalu ing satno man wayah watah di dia watah di mantasa langnya ke petunjuk panjenengan man ing wong tasawuf kang ngersano panjenengan hidayah tabu nyake petunjuk man iki Nabi Musa puede panjenengan pangeran Gusti jenengan nyatano tiang sing jenengan kersano, lannya ke hidayat jenengan tiang sing jenengan kersano. Tapi saking gedene ben anta waliyun. Iki eling-eling. Pertama Nabi Musa sing terukam apa? Antara wali. Antau te panjenengan waliyun aku kekasih kita. Utawa sing nguasani kita mutawali umurina tegese sing nguasani urusan-urusan kita. Jadi pertama anta waliyun, apa anta waliyun. Jenengan kekasih kula. Fakir umur kula dirinya pura panjenengan amare mereka warhamnalan melati panjenengan ini. Jadi terus ana ora kok. Sementing jenengan melati Gusti. Tapi melasane jenengan ditampa apa boten ora. Jenengan kedah melati kula. Mergo anta khairul wahid. Karena jenengan yang terbaik. Artinya tetap akhirnya ngeluh ora kok mikir ketampa ora wa anta khairul wahid.
Paham ya? Karena jenengan yang terbaik, jenengan sing iso nyepu. Ora kok ngelos ditompo tapi ditutup wa anta khairul. Artinya ditutup dengan mensifati Allah wa anta khairul panjenengan iku khairul ghafirin. Iku api-api sing akeh nyepurane.